お前はもう死んでいる。 Morfologi dan siklus hidup. Cacing ini memiliki ciri-ciri, bentuk tubuh panjang dan pipi seperti pita sehingga disebut cacing pita, di mana bagian tubuhnya memiliki garis yang menyerupai sekat-sekat dan memiliki ujung yang runcing. Dipilobothrium latum memiliki bentuk tubuh memanjang seperti pita yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotit. Bagian kepala disebut scolex yang kecil dan berbentuk seperti sendok, dengan ukuran 2-3 kali 1 mm. Di belakang scolex terdapat leher. Cacing ini memiliki alat isap, saker, dengan kait rostellum terbuat dari kitin. Pembentukan segmen atau segmentasi pada cacing pita disebut strobilasi. Bagian tubuh disebut strobila, setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat perkembangbiakan berupa testis dan ovarium. Dalam siklus hidup cacing ini memerlukan dua hospes perantara yaitu golongan krustasea dan ikan air tawar. Telur mempunyai operkulum, dikeluarkan melalui lubang uterus proglotit grafit, dan dapat ditemukan dalam tinja. Bila telur berada dalam air dengan suhu yang sesuai bagi perkembangan, maka telur akan menetas dalam waktu 9-12 hari dalam bentuk embrio bersilia, dan bebas berenang dalam air yang disebut korasidium, dan dimakan oleh hospes perantara pertama. Jika ditelan oleh suatu krustasea yang sesuai, ia akan berubah menjadi larva proserkoid. Jika krustasea yang mengandung larva ini dimakan oleh ikan, proserkoid akan berubah menjadi pleroserkoid, yang akan menempati otot ikan. Bentuk ini merupakan bentuk infektif bagi manusia. Bila larva ini tertelan oleh manusia, maka scolex pada larva akan melekat pada usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 3-5 minggu. Dipilobothrium latum melibatkan satu hospes definitif dan dua hospes perantara. Manusia adalah hospes definitif cacing ini dan hospes reservoir adalah anjing, kucing, dan beruang. Cacing dewasa dapat hidup sampai 13 tahun lamanya di dalam usus halus manusia. Hospes perantara pertama dalam siklus hidup cacing ini adalah golongan krustasea, sedangkan ikan bertindak sebagai hospes perantara yang kedua. Spesies ini ditandai dengan diameter scolex 2,9-4,3 mm. Yang berbentuk seperti daun telinga atau terompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Ukuran panjang tubuhnya tidak lebih dari 10 cm, dan terdiri atas beberapa proglotit. Bagian anterior tubuh terdapat 4 buah filidia pada scolex yang dilengkapi dengan kait-kait. Vagina terletak di bagian dorsal uterus dengan ovarium berlobi dengan mempunyai 2 lobus. Testis berada pada proglotit dengan jumlah 222-373 testis per proglotis. Cacing ini memiliki vitellaria yang tersebar di seluruh daerah tepi proglotit. Telur dari cacing ini berdinding tipis dan tidak mempunyai operkulum. Siklus hidup dimulai dari telur, kemudian menjadi korasidium yang dapat mengambang. Korasidium diambil oleh invertebrata. Di dalam tubuh invertebrata yang menjadi inang antara pertama, korasidium berkembang menjadi proserkoid. Ikan sebagai inang antara kedua memakan invertebrata yang mengandung proserkoid. Perkembangan proserkoid menjadi pleroserkoid terjadi di otot atau hati. Selanjutnya ikan yang terinfeksi dimakan oleh inang definitif yaitu mamalia laut. Pada mamalia laut, pleroserkoid dan meroserkoid dapat dideteksi pada saat yang bersamaan. Pilobothrium dalam fase pleroserkoid ditransport, diangkut melalui sistem limfatik mamalia laut ke dalam rongga tubuh dan berkembang menjadi meroserkoid. Kemudian meroserkoid berkembang menjadi cacing pilobothrium dewasa di usus mamalia. Predileksi cacing ini yaitu dapat ditemui pada saluran pencernaan, yang sering kali terdapat pada ikan dusky dolphin maupun ikan hiu sebagai inang definitif.